Halo Semeton, apa kabar? Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, kita akan mengupas sejarah pura yang dimana ini akan menambah pengetahuan kalian semua, dan jangan lupa untuk tetap support channel ini agar bisa berkembang dan tetap membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kalian semua dengan cara subscribe, like, dan komen. Suksma! Pura Luhur Batu Karu. Pura Luhur Batu Karu adalah pura sebagai tempat memuja Tuhan sebagai Dewa Mahadewa. Karena fungsinya untuk memuja Tuhan sebagai dewa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan mempergunakan air secara benar, maka di Pura Luhur Batu Karu ini disebut sebagai pemujaan Tuhan sebagai Ratu Hyang Tumbuh, sebutan Tuhan sebagai yang menumbuhkan. Pura Luhur Batu Karu terletak di Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Lokasi pura ini terletak di bagian barat Pulau Bali di lereng selatan Gunung Batu Karu. Sejarah. Di dalam lontar Kusuma Dewa, Pura Luhur Batu Karu sudah ada pada abad ke-11 Masehi, sezaman dengan Pura Besakih, Pura Lempuyang Luhur, Pura Goa Lawah, Pura Luhur Uluwatu, dan Pura Pusering Jagat. Penggagas pembentukan dari SAD Kahyangan adalah MPO Kuturan. Setelah keberadaan Pura Batu Karu pada abad ke-11 tersebut, kita tidak mendapat keterangan dengan jelas bagaimana keadaan pura tersebut. Baru pada tahun 1605 Masehi ada keterangan dari kitab Babat Buleleng. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Pura Luhur Batu Karu pada tahun tersebut di atas dirusak oleh Raja Buleleng yang bernama Ki Gusti Ngurah Panji Sakti. Dalam kitab Babat tersebut diceritakan bahwa kerajaan Buleleng sudah sangat aman dan tidak ada lagi musuh yang berani menyerangnya. Sang raja ingin memperluas wilayahnya ke daerah Tabanan. Raja Ki Gusti Ngurah Panji Sakti dalam perjalanan menuju ke Tabanan bertemu dengan daerah Batu Karu yang merupakan wilayah daerah kerajaan Tabanan. Ki Gusti Ngurah Panji Sakti bersama prajuritnya kemudian merusak Pura Luhur Batu Karu tersebut. Ketika Ki Panji Sakti dan prajuritnya merusak Pura Batu Karu, tiba-tiba datang ribuan tawon yang ganas menyerang dan menyengat mereka. Ki Panji Sakti beserta prajuritnya diserang habis-habisan oleh tawon yang ganas itu. Kemudian Ki Panji Sakti dan prajuritnya mundur dan membatalkan niatnya untuk menyerang kerajaan Tabanan. Berkat ulah Ki Panji Sakti dan prajuritnya tersebut, maka bangunan Pelinggi Pura Batu Karu rusak total dan tinggal puing-puing saja. Baru kemudian pada tahun 1959 Pura Luhur Batu Karu mendapat perbaikan sehingga bentuknya seperti sekarang ini. Pada tahun 1977 secara bertahap barulah ada perhatian dan bantuan dari pemerintah daerah, dan sampai sekarang keadaan dan kondisi Pura Batu Karu sudah semakin baik. Di Pura Luhur Batu Karu ini selain terdapat bangunan utama, di sebelah timurnya juga terdapat sumber mata air yang terdiri atas dua bagian, yaitu bagian yang berlokasi di dalam pura, jeroan, yang dipergunakan khusus untuk memohon air suci, tirtha, untuk keperluan upacara, dan bagian yang kedua adalah untuk kepentingan mandi dan cuci muka sebagai pembersihan diri sebelum melakukan persembahyangan. Arsitektur. Di pura ini Dr. R. Goris, seorang ahli ilmu arkeologi, pernah mengadakan penelitian pada tahun 1928. Goris banyak menjumpai patung-patung yang jenisnya serupa dengan patung yang terdapat di Pura Gua Gajah, yaitu patung yang mengeluarkan pancuran air dari pusarnya. Bedanya, patung yang terdapat di Gua Gajah itu dalam posisi berdiri, sedangkan yang di Pura Batu Karu dalam posisi duduk bersila. Menurut Goris, patung yang terdapat di Batu Karu sejaman dengan patung yang terdapat di Pura Gua Gajah. Bangunan suci, Pelinggi, utama di Pura Batu Karu adalah berbentuk candi bukan meru seperti kebanyakan pura yang ada di Bali. Ini sangat jelas dipengaruhi oleh arsitektur Jawa Timur dan India 9. Upacara Piodalan. Pujawali atau upacara piodalan di pura ini jatuh setiap 210 hari sekali, yaitu pada hari Kamis, Wuku Dungulan, kalender Bali, 1 hari setelah Hari Raya Galungan. Jadi itulah sejarah Pura Luhur Batu Karu. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like agar kami lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Suksma!